Aduh, pusing dengan timnas kali ini. Pusing dengan gaya bermain timnas. Bingung juga dengan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong yang selalu berubah-ubah pemainnya setiap pertandingan. Entah apa yang terjadi pada timnas kali ini. Ya sudahlah, kita bahas dalam video kali ini. Timnas Indonesia kalah 1-0 ketika bertandang ke markas Vietnam melawan tuan rumah Vietnam. Gol terjadi pada menit ke-77 oleh seorang pemain Vietnam memanfaatkan kemelut atau bola liar yang terjadi di depan gawang timnas Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF dan berakhir dengan kekalahan ketika bertandang ke markas Vietnam baru saja. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Vietnam. Gol terjadi pada menit ke-77 yang dicetak oleh seorang pemain Vietnam dengan nama belakang Nguyen. Memanfaatkan kemelut bola liar yang terjadi di depan gawang timnas Indonesia. Lalu, apakah yang terjadi dengan timnas kali ini? Kenapa formasi atau strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong selalu berubah-ubah? Bingung dalam membaca strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong dalam setiap pertandingannya. Kata orang selalu berubah-ubah formasinya. Coach Sintayong selalu melakukan eksperimen. Apakah benar Coach Sintayong selalu melakukan eksperimen? Termasuk dalam pertandingan kali ini. Saya pun belum menemukan jawabannya, teman-teman. Lalu apakah yang terjadi dengan timnas Indonesia ketika diobok-obok di markas Vietnam? Mari kita coba sedikit melakukan review. Gini teman-teman, sebenarnya malas sih mau melakukan review kayak gini ya, melihat permainan timnas yang amburadul sekali, kacau, buruk sekali dalam pertandingan kali ini. Padahal lawannya Vietnam, jujur saja, kalau melihat permainan Vietnam kali ini, Vietnam itu tidak bagus gaya bermainnya. Tidak bagus sekali lah begitu. Namun sayangnya pemain-pemain timnas skillnya, kualitasnya masih entah apa yang terjadi. Bingung juga ya mau katakan apa dengan permainan timnas kali ini. Melawan Vietnam yang bermain tidak terlalu bagus. Yang menurut saya bukan biasa-biasa, jauh dari biasa. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita sering melihat timnas Vietnam bermain bola, mungkin lebih bagus. Nah, kali ini permainan Vietnam tidak terlalu bagus. Sayangnya timnas Indonesia tidak mampu memanfaatkan itu. Coach Sintayong, anak-anak asuh Coach Sintayong tidak mampu memanfaatkan itu. Termasuk Coach Sintayong sendiri yang kebingungan sampai sekarang. Kata orang banyak terlalu melakukan eksperimen, entah apalah. Tapi menurut pandangan saya, hingga saat ini saya menilai Coach Sintayong itu adalah strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu adalah hanya dengan merubah-rubah pemain. Mungkin saja ya, agar tidak terbaca. Mungkin saja. Tapi saya melihat strategi yang sama di setiap pertandingan. Coach Sintayong hanya melakukan strategi merubah pemain, mengganti pemain satu, bukan melakukan eksperimen. Tidak bisa dibilang melakukan eksperimen, tapi ini merupakan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Tapi strateginya yaitu merubah-rubah pemain, merubah-rubah komposisi pemain, melakukan rotasi pemain. Itu saja.
Dari segi formasi tidak ada yang berubah, dari segi gaya bermain tidak ada yang berubah, kita hanya mampu melakukan defense dan bahkan kali ini tidak bisa memanfaatkan counter attack. Hanya ketika babak kedua ada 2 kali lah mungkin melalui kaki Detan yang mampu melakukan counter attack. Itu juga memang tidak sempurna, tapi cukup bagus lah counter attack yang dilakukan. Tapi pertandingan kali ini overall hancur kali ini, parah timnas Indonesia. Entah, ya bingung mau katakan apa. Syukur saja ya, syukur. Kita bersyukur bahwa Vietnam tidak sedang on fire kali ini. Pemain-pemain Vietnam tidak sedang on fire. Babak pertama Vietnam bermain setengah lapangan melawan timnas Indonesia. Kita hanya mampu bertahan jauh ke belakang. Bahkan serangan pun hampir tidak ada, teman-teman. Babak kedua kita bisa sedikit untuk menyerang. Dan ketika kita ketinggalan 1 gol di menit 77, kita mulai bermain oportunis. Coach Sintayong memasukkan Ronaldo, Kuate, bermain oportunis. Dan overall pemain-pemain tidak ada yang bagus sama sekali, kecuali Detan. Detan bisa dikasih nilai plus dari timnas kali ini. Ada juga Kadek Ariel yang bisa diberikan nilai plus, dan juga Kiper. Itu saja sih. Selain itu, wah, parah. Sayangnya Detan masuk di babak kedua. Jadi menit bermainnya tidak terlalu lama. Tapi kontribusinya ya lumayan lah, bisa membantu lini depan timnas Indonesia kali ini. Begitu. Nah, kita bicara formasi sedikit. Formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu 3-5-2 ya. Pada babak pertama, di depan ada Hoki Caraka dan Erhanan. Di lini tengah ada M. Tata sebagai sayap kiri, bisa juga dibilang wingback. Erpakpa, Akran Fikri, Syarif, Asnawi Mangko Alam di kanan sebagai wingback. Nah, di belakang ada Ferrari, Kadek Ariel, dan Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas sangat tidak kelihatan sekali kali ini. Back lini belakang kita tidak seperti biasanya, tidak seperti ketika kita melawan Myanmar dan melawan Laos. Ada penurunan performa di sini. Lini tengah kita apalagi, teman-teman. Ini yang sangat disayangkan. Padahal kalau bicara segi kualitas pemain, mungkin ya, ketika kita mampu memanfaatkan kualitas pemain kita, mungkin menurut saya kualitas pemain kita jauh bisa di atasnya Vietnam. Saya menilainya seperti itu. Karena melihat pemain-pemain Vietnam juga gitu. Harusnya kita bisa lebih keluar sedikit dari tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Begitu teman-teman ya. Jadi tidak terlalu bertahan. Terkesannya kita parkir bus, parkir tank lah, apalah itu. Wah, ngeri sih kalau melihat permainan timnas kali ini. Bahkan saya menilainya lebih parah daripada ketika kita melawan Laos, lawan Myanmar sebelumnya. Ini lebih parah menurut saya. Sangat disayangkan sekali. Padahal kalau dilihat ya, kalau pun STY bisa memanfaatkan, seorang pelatih harusnya bisa mengeluarkan seluruh kemampuan pemain-pemainnya. Tapi sayangnya, Coach Sintayong kali ini tidak mampu melakukan hal itu. Tidak mampu memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Entah apakah salah pemilihan pemain dari awal atau bagaimana, saya pun bingung teman-teman. Bingung. Tapi kalau mau dibilang STY ini melakukan eksperimen dengan menerapkan pemain-pemain U22 lebih banyak daripada pemain senior. Ya, tapi kita bisa lihat kemampuan pemain-pemain ini passing
tidak bisa, kontrol bola tidak bisa, terlalu sering kehilangan bola, koordinasi antar timnya hancur, harmonisasi antar tim, antar pemain, koordinasi antar pemain hancur pertandingan kali ini. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi bagaimana gaya permainan timnas. Parah, menurut saya, parah. Nah, saya pun bingung bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa perform kembali ketika nanti melawan Filipina. Karena katanya hasil draw saja timnas Indonesia sudah bisa lolos ke putaran berikutnya. Draw atau menang, tidak boleh kalah, begitu. Nanti pertandingan terakhir ketika melawan Filipina. Nah, apakah bisa timnas Indonesia melakukan hal itu? Setidaknya minimal memperbaiki permainan lah, begitu. Memperbaiki permainan, memperbaiki performa. Apakah bisa dengan komposisi pemain yang ada seperti ini? Ataukah perlu ada amunisi baru yang datang? Saya rasa masih banyak amunisi kita, ya. Tidak mungkin tidak ada pemain Liga 1 pun yang kualitasnya lebih daripada pemain-pemain ini. Harusnya ada, gitu. Harusnya ada. Dan saya yakin pasti ada. Tapi entah apa yang ada di pikirannya Coach Sintayong, saya pun bingung, teman-teman. Gitu. Ya, harusnya ketika nanti kita melawan Filipina, harusnya kita bisa banyak melakukan perubahan, rombak besar-besaran, harusnya, gitu. Nah, ini menjadi kritik besar juga buat Coach Sintayong itu sendiri. Jadi, kalau saya pribadi tidak melihatnya sebagai bentuk dari eksperimen Coach Sintayong ini. Bukan bentuk dari eksperimen, tapi perubahan komposisi pemain di setiap pertandingan, rotasi, bukan merupakan eksperimen, melainkan strategi dari Coach Sintayong itu sendiri. Menurut pandangan saya, itu adalah strategi dari Coach Sintayong agar permainannya tidak terbaca oleh lawan di setiap pertandingannya. Karena hingga saat ini seluruh tim, baik itu tim senior yang berlaga di kualifikasi Pildun maupun yang di AFF ini, sampai sekarang di bawah asuhan Coach Sintayong selalu formasinya, strateginya, komposisi pemainnya selalu berubah-ubah, tidak ada pakem yang pasti di sana, gitu. Nah, ini yang juga ada sedikit perdebatan, ya, antara eksperimen atau memang ini strateginya, begitu. Tapi menurut pandangan saya ini adalah strategi, bagian dari strategi Sintayong, gitu. Dan apakah ini efektif bagi timnas Indonesia? Sampai saat ini, menurut pandangan saya, belum terlihat efektivitasnya. Nah, bagaimana ketika kita nanti melawan Filipina? Harusnya dengan hasil draw yang kita bisa memperoleh hasil draw, harusnya minimal, seminimal mungkin kita bisa memperoleh hasil draw lawan Filipina. Ya, kalau lawan Filipina saja kita kalah, mau jadi apa timnas kita, kan? Gitu. Mau dibawa kemana? Gitu. Dan harusnya kita bisa menang lawan Filipina nanti. Harusnya, dengan komposisi pemain yang ada, saya menilai bahwa harusnya kita bisa menang lawan Filipina nanti. Ya, ini kembali lagi kepada Coach Sintayong. Dan dalam pertandingan kali ini ketika melawan Vietnam, saya harus salahkan Coach Sintayong. Karena tidak mungkin tidak ada pemain yang lebih kualitasnya dari ini. Atau memang sengaja tidak dipilih atau bagaimana. Saya juga tidak paham ke dalamnya bagaimana. Tapi harusnya dalam pertandingan kali ini ketika melawan Vietnam, saya harus menyalahkan Coach Sintayong.
Dan harusnya ketika nanti kita melawan Filipina, harusnya kita bisa seminimal mungkin draw. Itu kemungkinan kecil opsi terburuk kita lah gitu. Karena tidak boleh kita kalah, walaupun kita pernah kalah lawan Filipina 1-0 kalau tidak salah ya. Tapi harusnya kita bisa menang melawan Filipina. Ya minimal seminimalnya draw lah gitu. Oke, itu saja teman-teman yang saya bingung juga dengan timnas Indonesia kali ini. Dalam 3 pertandingan terakhir selalu berpenampilan buruk, bahkan makin turun performanya. Nah, harapan kita sebagai fans timnas Indonesia, harapan kita ketika melawan Filipina, timnas Indonesia bisa memperoleh kemenangan atau seminimal mungkin draw dan lolos ke putaran berikutnya. Dan jika lolos, ada kemungkinan besar kita akan melawan Thailand. Dan itu ujian terberat untuk pemain-pemain timnas, khususnya untuk Coach Sintayong sendiri. Oke, itu saja video kali ini. Timnas Indonesia melawan Vietnam, tuan rumah Vietnam, dan timnas Indonesia tidak mendapatkan poin sama sekali. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan klik di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Oke? Apakah Coach Sintayong akan stay atau memang sudah saatnya kita mengganti pelatih? Siap.